Berikutnya adalah dilema etika. Jadi perilaku itu etis tetapi ada dilema. Ini kalau dijalankan tetapi ada sesuatu hal yang jadinya tidak baik juga. Walaupun ini etis, contoh dilema itu walaupun ini etis tetapi akan berdampak juga tidak baik juga seperti itu. Nah, ini etika. Dilema etika suatu situasi di mana secara etis tak ada alternatif yang dapat diterima. Misalkan seseorang tidak apa, misalkan ini dilema itu seperti ini. Misalkan orang Islam itu babi itu haram. Tapi kalau misalkan kita di tengah hutan nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, tapi kalau kita nggak makan, eh, jadinya nanti malah mati. Tetapi di situ adanya babi, ya. Maka ini dilema. Ini halal, ini tapi kalau nggak makan juga mati. Tapi kalau ini makan ini haram juga. Ini ada satu dilema. Contoh-contoh dilema seperti itu. Munculnya dilema dan berbagai masalah etika internasional berakar dari perbedaan sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, serta budaya antar bangsa. Nah, sistem politik. Nah, kadang-kadang seseorang itu perusahaan mau investasi di suatu tempat itu di situ menguntungkan, tetapi secara politik di situ eh, secara politik di situ tidak apa ya, pejabat pemerintahannya tidak fair. Kalau kita mau masuk ke situ mau tidak mau harus pakai pelicin atau sebagainya. Ini kan dilema, mau masuk wah, untung besar, tetapi kalau kita mau masuk mau tidak mau harus lewati hal-hal seperti itu. Hukum juga kemajuan ekonomi serta budaya antar bangsa yang kadang-kadang budayanya berbeda-beda, budaya antar bangsa. Kemajuan ekonomi juga gitu akan 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 menjadikan hal-hal yang kadang-kadang itu tidak baik. Hal-hal tertentu itu baik tetapi hal-hal tertentu itu tidak baik. Seseorang manajer harus mampu mencari solusi yang dapat diterima. Seseorang manajer harus mampu mencari solusi yang dapat diterima oleh uh, orang lain, oleh bawahan, oleh masyarakat, oleh pimpinan. Contohnya ya, manajer itu berusaha untuk apa ya, memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan. Sementara karyawan juga menghendaki mereka dapatkan gaji yang tinggi. Untuk dapat untung besar, logikanya menekan tenaga kerja. Demikian juga kalau karyawan mau dapatkan gaji tinggi, logikanya dia harus mendapatkan gaji tinggi. Nah, ini kan jadinya dilema oleh untuk seperti itu. Maka seorang manajer, si pengambil keputusan, harus mencari solusi jalan keluar yang bisa diterima oleh pemilik maupun oleh karyawan. Berbagai isu-isu etika tentang bisnis internasional, penerapan peraturan ketenaga kerjaan. Jadi ada aturan-aturan di dalam bisnis internasional, itu ada aturan-aturan tentang besaran gaji, lama kerja per hari, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terjadi seperti ini, yang terjadi adalah tentang peraturan tenaga kerja di mana negara asal setempat atau setengah-setengah. Hak asasi kendaraan motor di Afrika Selatan 1980 menganut Sullivan Principle, prinsip-prinsip persamaan, dan mempromosikan penghapusan apartheid. 10 tahun kemudian MNC, Exxon, GM, Kodak, IBM, Xerox rame-rame menarik diri dari Afrika Selatan karena apartheid masih berlaku tahun 1994. Apartheid baru terhapus setelah Amerika juga menjatuhkan sanksi ekonomi embargo. Lingkungan hak asasi, sel di Nigeria menyebabkan polusi. Ini adalah perilaku yang tentang etika itu, tetapi itu jadi isu tentang hak asasi manusia, tentang lingkungan. Contohnya adalah perusahaan sel di negeri menyebabkan polusi dan tidak membantu kesejahteraan rakyat setempat oleh di negeri itu.
Ketika di demo, sel menyewa Nigeria Mobile Police Forces yang membantai hingga 80.000 suku Ogani menderita di 27 desa. Ini adalah isu-isu tentang etika perusahaan di berbagai negara. Berikutnya adalah korupsi, isu-isu tentang korupsi di negara, di perusahaan-perusahaan bergerak di internasional. Untuk mencegah korupsi di berbagai negara, anggota OECD Organization for Economic Cooperation Development tahun 1999 memberlakukan Convention on Combating Bribery for Foreign Public Official in International Business Transaction. Menyogok pegawai negeri merupakan tindakan kriminal oleh OECD. Membuat prinsip seperti itu. Kemudian kewajiban moral MNC menjaga hubungan dengan pemerintah, membela masyarakat setempat. Tentang etika budaya dalam konteks internasional. Yang pertama, bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Ini